Ustadz Yahya Walone sehat. Khutbah pertama berapi-api. Duduk khutbah kedua. Meninggal. Hari Jumat. Idul Adha. Di atas mimbar. Dalam keadaan suci. Di tempat yang paling suci bernama orang yang suci. Allahu Akbar. Banyak yang ragu. Ini jangan-jangan dia ini masuk Islam begitu begini. Allah mau tunjukkan bahwa dia ikhlas karena Allah. Husnul hati. Kenapa Allah kasih dia kedudukan yang hebat? Orang yang tak kenal dengan Ustadz Yahya Walone. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya ibu-ibu ini belum sarapan. Karena kita datang kemari salah jam. Sarapan pagi sudah lewat, makan siang belum masuk. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, air zam-zam banyak diminum. Sudah lama saya ceramah, hari inilah rasa dalam akuarium. Ini rasa-rasanya. Hadir bersama kita pagi ini Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Raja Marjohan. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Riau ini siapapun orangnya, apapun sukunya, kalau sudah tinggal di bumi lancang kuning, maka dia orang Melayu. Keris bukan sembarang keris, gagangnya dari kayu. Bugis bukan sembarang bugis, Bugis sudah jadi Melayu. Walaupun dia orang Bugis, orang Melayu. Oh, saya orang Jawa Pak Ustadz. Kalau Tuan membawa mertua, kasih bunga, jangan layu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa pun sudah jadi Melayu. Oh, saya orang Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak sudah jadi.
Orang Melayu ini orang yang paling siap menerima siapapun yang datang ke bumi Melayu. Betul? Jalan yang paling nomor satu, jalan protokol, jalan apa namanya? Sudirman. Sudirman itu orang apa? Jenderal Sudirman wong Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Jalan Jenderal Sudirman. Kalaulah orang Melayu ini fanatik ke suku, pasti nama jalan yang paling besar Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi. Tapi yang dipakai adalah Jenderal Sudirman. Gedung paling tua bersejarah orang Riau di Jalan Sudirman ini gedung apa namanya? Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Alak ita sesudina. Itu orang Melayu menghormati siapapun yang datang kemari. Gedung yang paling tinggi dibuat dalam bentuk rehal. Karena rehal adalah tempat meletakkan budak Melayu mengaji Quran di atas rehal. Gedung apa namanya? Gedung Suman HS. HS itu apa arti HS? Hasibuan. Artinya siapa? Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000 kalau siang. Kalau malam 1 juta. Karena yang 200 balik, termasuk saya balik ke Rimbo Panjang. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000. Yang paling banyak nomor 1 Minangkabau. Minangkabau. Nomor 2 Jawa. Nomor 3 baru Melayu. Riau ini tempat yang paling nyaman. Dan kita ini sebagai orang Melayu itu masih ada lagi yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dan daunnya rimbun tempat berteduh. Itu adalah Lembaga Adat Melayu Riau. Maka sebuah pegawai ASN pagi pakai baju Melayu. Siapapun itu, anak sekolah pakai baju Melayu. Saya kemarin setiap acara di rumah, saya usahakan tuh, saya, anak saya pakai baju Melayu, pakai songket. Setiap tamu yang datang ke rumah, siapapun tamu datang ke rumah, saya kasih 3. Pertama, tanjak. Kedua, songket. Ketiga, kris. Datang kemarin dibawa Gus Ipul, Menteri Sosial. Datang dia ke rumah. Gus Ipul itu dulu yang membela saya waktu saya diusir di Jawa Timur. Kata Gus Ipul, siapapun yang menghadang Ustadz Somad berhadapan dengan saya. Ingat saya jasa Gus Ipul tuh, pas datang ke rumah kemarin, saya pasangkan dia songket, saya pasangkan dia tanjak, saya pasangkan dia keris. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ini Melayu. Kalau ada di sini rumah makan itu mau diresmikan, dia mesti ada izin dari 2. Pertama, izin yang pertama adalah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Makanannya mesti halal, karena kita di sini adalah Muslim. Yang kedua, mesti ada lembaga adat Melayu yang mengeluarkan lesen. Dinas tak boleh mengeluarkan izin, mesti dilibatkan lembaga adat Melayu. Apakah itu sudah ada perdanya? Mesti DPR membuatkan itu. DPR itu kita kasih gaji dari pajak kita, dia mesti membela itu. Ini direkam. Nanti dipotong, kasihkan ke orang DPR. Jangan sampai. Sekarang kalau anak kita nikah, lalu kemudian menangislah anak itu di pangkuan emaknya.
Menangislah anak itu di pangkuan emaknya. Lalu apa kata anak itu? Engkau yang sudah membesarkan aku, ibu. Yang bercakap dia juga, yang menangis dia juga, yang menjawab pun dia juga. Aku yang sudah membesarkanmu, anakku. Macam mendengar sandiwara radio. Saya lama berpikir, ini adat-adat, tradisi-tradisi ini sudah dapat persetujuan lama atau betul ini? IO yang ada di Riau, IO, event organizer pernikahan, itu mesti ada 2 stempel. Stempel MUI bahwa itu sudah halal, yang kedua stempel LAM, Lembaga Adat Melayu, bahwa itu sudah sesuai dengan tradisi Melayu. Anak orang Melayu sebelum bersunat khatam Quran dulu. Masih ibu jalankan itu? Dulu ibu menyerahkan anak ini ke guru mengaji. Ustadz, ajar anakku ya, alif date alif bawah i, alif depan u. Yang bisa mengijab berarti udah tua. Karena anak sekarang tak tahu itu. Saya lanjutkan lagi. Ustadz, ini anak saya, tolong terima dia jadi murid Ustadz. Sesudah anak ini khatam, emak itu mengambil anak itu balik. Maka diserahkanlah pakai kain putih, pakai pulut kuning, pakai telur ayam, pakai balai-balai, sebagai ungkapan terima kasih ke guru mengaji, diadakan khatam kaji. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai ke An-Nas, lanjut Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, sampai wa ulaika humul. Masih ada ibu buat tradisi macam itu? Dibuatkan tradisi hatam kaji, dari mulai menyerahkan anak ke guru mengaji sampai balik lagi ke anak, lalu kemudian barulah diadakan acara tepuk tepung tawar, acara khitan, diundang kenduri. Ini tugas kita membuatkan videonya. Video tradisi orang Melayu Riau berhatam kaji. Menikah, malam pertama malam merisik. Merisik dulu, dirisik. Ini dia udah punya tunangan atau belum? Malam kedua malam meminang. Malam ketiga malam berinai. Malam keempat berhatam kaji. Malam kelima malam akad. 6 ke 7 barulah pesta. Maka disebut nikah itu 7 hari 7 malam. Dipres jadi 1 jam. Karena biaya hotel mahal. Anda mau menikahkan anak, nyaman, tenang, dan islami, nikahkan di rumah makan Melayu. Nah, buatkan acaranya di sini nanti. Mesti ada lesen dari LAM, bahwa adat istiadat ini sudah sesuai ajaran Islam MUI provinsi, dan sudah sesuai dengan lembaga adat Melayu. Adat bersendi sarak, sarak bersendi tabullah. Di jalan-jalan, pergilah ke Medan, Jalan Sudirman. Pergilah ke Padang, Jalan Sudirman. Apa bedanya di Riau? Di Riau ada tulisan Jalan Sudirman pakai alif. Jalan, jim, alif, lam, nun. Sudirman. Kantor gubernur. Itu yang membuat tulis Arab itu siapa? Perda. Diperdakan supaya orang Melayu balik setelah kita dapat otonomi daerah. Maka semua jalan, semua kantor itu ditulis huruf Arab. Tapi huruf Arabnya tunggang langgang, lintang, pukang, besalahan.
Siapa yang bertanggung jawab meluruskan itu? LAM. Mesti diperiksa balik. Semua nama-nama jalan, nama-nama kantor itu mesti diserahkan balik ke LAM, ditunjukkan. LAM memeriksa. Salah, salah, salah. Baru distempel oleh LAM. Jalan ini, kantor ini sudah benar menurut standar huruf Arab Melayu. Kalau tidak nanti malu kita. Datang tamu-tamu dari Jakarta. Kawan saya, guru besar bahasa Arab di Jakarta, sedang menulis disertasinya dulu waktu S3 tentang negeri yang bukan Arab tapi masih pakai huruf Arab. Negeri yang bukan Arab tapi masih pakai huruf Arab. Negeri mana saja? Persia. Persia bukan Arab, tapi pakai huruf Arab. Yang kedua, Pakistan. Negeri bukan Arab, tapi pakai huruf Arab. Dia tanya ke saya, mana lagi Somad? Saya bilang ada satu lagi, apa? Riau. Riau bukan Arab, tapi pakai huruf Arab. Maka saya pun berkelilinglah ke kantor-kantor, saya foto. Saya kirim ke dia di Maroko. Dia S3 di Maroko, dia dosen di Pasca UIN Ciputat. Lalu ditengoknya, ternyata masih ada negeri yang bukan Arab, tapi masih pakai huruf Arab. Itulah diperdakan di Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Kadang orang ini kalau tak dijelaskan, apa tahu dia tentang Riau? Apa yang kau tentang Riau? Yang saya tahu, rumah makan Melayu dekat airport, bagus, bagus. Kalau sudah makan pun dia tak tahu juga, na'udzubillah. Sesudah makan, barulah dia berpikir tentang adat dan istiadat. Mudah-mudahan ini kita jaga, kita lestarikan terus insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mau saya sampaikan ini 5 hijrah. Berapa? 5 hijrah. Ini kan kita sedang hijrah ini. Hijrah itu apa? Hijrah itu pindah. Pindah apa? Pindah 5. Pulang dari sini mudah-mudahan bisa diingat yang 5 nih insya Allah. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, hijrah dari ghibah menjadi zikrullah. Hijrah dari ghibah menjadi zikrullah. Ghibah itu dari kata ghaib. Ghaib orangnya tak ada, tapi kita mencakapkan dia. Laki syanu bini syanu. Dari ghibah menjadi zikrullah. Makanya kalau mulut itu mau ghibah mencakapkan orang, segera makanya nanti kalau ada orang gimana kabarnya anak Syanu bini Syanu lagi? Subhanallah. Apalagi bentuk zikrullah. Bentuk zikrullah yang lain adalah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Besi bukan sembarang besi. Besi dipakai untuk kuali. Kenapa jamaah ini kurang konsentrasi? Rupanya menengok Pak Rusli. Duduk Pak Rusli. Hilang konsentrasi ibu-ibu itu nengok Pak Rusli. Limbat bukan sembarang limbat. Limbat dibeli dari Balam. Pak Rusli ini terlambat karena dia baru landing dari Batam.
Itu untuk menjelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya baru menjelaskan yang pertama, Pak Rusli. Hijrah ini ada 5. Hijrah yang pertama dari ribah kepada zikrullah. Dari ribah kepada zikrullah. Kira-kira Pak Rusli ini zikrullah atau tidak? Kok tahu ibu beliau zikrullah? Tengok cincin hitam itu. Itu cincin hitam itu zikrullah. Supaya selama di pesawat dari Batam itu beliau berzikir. Karena banyak pramugari. Itu cincin hitam itu zikrullah. Nah, ibu tolong beli cincin hitam macam itu. Tanya Pak Rusli di mana belinya. Dipasang. Ha? Dipasang. Iya, itu zikrullah. Apalah yang kami baca di situ Pak Ustadz? Istighfar. Apa kelebihan istighfar? Kelebihan istighfar ada 6. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Semua dosa diampunkan Allah. Amin. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, dikasihnya harta. Wa banin, dikasihnya anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberinya kamu taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, diberinya rezeki macam air sungai yang tak putus. Amalan utama adalah istighfar. Ada orang mabuk. Datang istrinya menyiram pakai air. Istighfar bang, istighfar. Istighfar bang, istighfar. Dia udah tobat sekarang. Setiap jumpa sama saya, istighfar. Istighfar itu bunyinya bukan istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Kadang orang ini banyak saya tengok, saking mau cepatnya istighfar, itu tasbih itu cepat dulu. Macam dapat bakwan panas. Apa yang mau dikejar istighfar? Pelan-pelan aja. Udah. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, dan disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apalagi zikrullah. Apa pula somat? Muhammad. Saya solawat kalau bersuara kurang khusyuk, bisanya dalam hati. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyiat, dibalas 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, diangkat 10 tingkatan derajat kemuliaan. Banyak-banyak bersolawat. Dari semua itu, yang paling afdalu dzikri la ilaha illallah. Usahakan habis subuh 100. La ilaha illallah, la ilaha. La-nya itu ke kanan. La ilaha illallah, ke tangkai jantung. Alladzi waswisu fi. Nih. Disinilah setan tuh berbisik. Kalau ibu motong ayam,
Habis motong ayam, buka dada ayam tuh di sebelah kiri, ada macam jantung pisang sebesar ini. Itulah jantung ayam. Belah jantung ayam tuh. Belah jantung ayam tuh, ada darah menggumpal di dalam. Itulah darah hitam yang ada di dalam jantung tempat setan masuk. Itulah yang dipukul dengan la ilaha illallah itu. La ilaha illallah. Itu maka orang berzikir itu kepalanya bergoyang. Ini kadang orang pas ditanya, kenapa kalau kepala kau bergoyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Itu bukan asal-asal goyang aja itu. La ilaha illallah. Pukulkan ke jantung. Jantung itu dia 2 jari di bawah di sini. Sebagaimana besar genggam kita, begitulah besar jantung tuh. Berdegup dan berdetak di sini. Itu kalau jantung yang normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung ini tak normal disebabkan 2 sebab. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Betul? Mengaku semua orang. Makanya disuruh berzikir supaya jantung tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Banyak berzikir hati menjadi tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bawa mobil dari Pekanbaru ke Pasir Pangarayan. Berhenti, nampak saya orang bersorban-sorban putih di Sorga. Tahu Sorga? Surau Gadiang. Saya buka pintu. Saya buka pintu, Kelipah. Kelipah nak ke mana? Aku nak ke Surau Sulu. Oh, Kelipah ni orang terikat. Yo Ustaz, aku terikat Naqsabandiyah. Oh, orang terikat Naqsabandiyah ni apa zikirnya Kelipah? Zikir kami Allah, 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 Allah. Berapa kali? 5. Hah? Sikit betul. 5.000 sehari. Itu maka orang Naqsabandiyah itu kuat. Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara. Lidah tak bergerak. Allah, Allah, Allah. Supaya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itulah makna ayat. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang menyebut Allah qiyaman waktu tegak. Wa qu'udan waktu duduk. Wa ala junubihim waktu berbaring. Allah, 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 tak putus. Dulu kalau ibu berdiri di atas bukit Sofa, mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Berdiri di atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang bukit Sofa itu ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Di Jabal Abi Qubais itu ada mursyid tarekat Naqsabandiyah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini melantik satu orang untuk menjadi penerusnya. Aku lantik engkau untuk membawa zikir ini ke Nusantara. Yang dilantik itu orang Riau. Namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Dari Indragiri Hulu. Datang Sultan Musa. Sultan Musa dari kerajaan Langkat, Melayu Langkat. Sultan Musa ini membagi tanah. Dikasihnya tanah. Lalu ketika Syekh itu sampai ke tanah itu dipejamkannya mata. Nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Karena orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Bersilam. Syekh Abdul Wahab ni punya cicit. Ini cicit Syekh Abdul Wahab Rokan. Namanya Syekh Najib Effendi. Cicit Syekh Abdul Wahab Rokan. Zikirnya Allah, Allah, Allah. Meninggal tahun 1926. 1926. Datanglah sulung pendekar dari Riau. Sulung pendekar ini semua raja-raja mengundang, hulu-hulu balang dikalahkannya. Namanya sulung pendekar. Mau mengetes ilmu Syekh Abdul Wahab.
Hebat betul si Abdul Wahab. Datang sulung pendekar. Sampai di rumah si Abdul Wahab, disuruhlah dia menuang. Kan orang Melayu kalau habis suruh menuang cangkir kan, suruh menuang. Tak bergerak, apa tuh? Tak bergerak. Kata si Abdul Wahab, tuanglah sulung. Tak bergerak. Datang saya itu dituangkan. Dari tuangkannya tentu minum kan? Minumlah sulung. Kan? Tak bergerak juga cangkir itu. Lama-lama naik setan dia. Aku datang kemari bukan mau minum teh, aku mau mengajak bersilat, kata dia. Datang tuan saya itu diambilnya bulu ayam. Dijatuhkannya ke bawah, kebetulan tanah itu habis hujan. Tanah kalau habis hujan lunak kan? Dijatuhkannya bulu ayam ke bawah. Aku mau bersilat sama kau, kau cabut dulu bulu ayam itu. Datang sulung pendekar itu dicabutnya, ditarik. Tercabut bulu ayam itu sungsang, namun tangkainya tak lepas dari lumpur. Disitulah dia baru bertaubat. Yang menceritakan ini guru saya di kelas, waktu sekolah di Muallimin, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Udah meninggal, Allah maafirlah warham. Disitulah dia bertaubat. Lalu kemudian di Riau ini tak Islam, suku Sakai. Tahu suku Sakai? Tak Islam. Dikirimlah khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Tuan Syekh kalau tak bisa datang, dikirim pengganti. Penggantinya namanya khalifah. Khalifah inilah yang berdakwah ke suku Sakai. Rupanya batin kepala suku itu terganggu. Khalifah, jangan lagi masuk ke dalam. Karena mengganggu kami di dalam. Kalau mau masuk ke dalam boleh. Syaratnya sunat aku. Ditantang sama batin. Kalau mau kalian masuk berdakwah ke dalam, sunat aku. Kata khalifah, kalau untuk menyunat kau, tak perlu aku. Cukup muridku. Dipanggilnya murid. Murid, tolong sunat batin. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau, tak perlu pakai bawah parang. Cukup dengan atas. Diputarnya sekali, putus. Itulah dia masuk Islam. Itulah awalnya orang Sakai itu masuk Islam bersyahadat gara-gara diputarnya sekali. Bayangkan kalau diputarnya 2 kali. Kisah ini ada dalam buku. Sampulnya warna biru. Ditulis oleh budayawan Riau. Dicetak oleh Universitas Islam Riau Press. Judul bukunya, Kontribusi Tarekat Naksabandiyah Mengislamkan Suku Sakai di Riau. Dan orang Sakai yang pertama jadi mursyid Tarekat Naksabandiyah, masih ada tempat suluknya sekarang, sebelah kanan sebelum duri, datuk dari Pak Amril Mukminin. Pak Amril Mukminin itu atuknya, itu orang Sakai pertama yang menjadi mursyid Tarekat Naksabandiyah. Ini semua adalah berkat zikir. Dulu mereka ini mengislamkan orang yang tak Islam jadi Islam masuk masjid. Sekarang ustadz-ustadz di Pekanbaru ini orang sudah masuk masjid baca Yasin di bid'ah. Ini bukan kerja orang Islam ini kerja orang kafir begini. Mecah belah umat. Mudah-mudahan Riau ini tetap terjaga dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, zikir apa yang sudah ibu amalkan? Ada istighfar, ada solawat, ada la ilaha illallah, ada Allah. Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz ini yang bagus, la ilaha illallah. Kata Syekh ini yang bagus, Allah. Terus saya sampai sekarang belum berzikir lagi Pak Ustadz. Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Ku ijazahkan pada engkau Abdul Somad, kalau kau payah berzikir, pilih zikir 3. Yang pertama, Astaghfirullahalazim. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, La ilaha illallah. Sebelum subuh, mandi, bersih. Setelah mandi, solat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Habis itu solat sunat taubat. Apa pula tauco? Mentang-mentang di rumah makan. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat
hajat. Habis itu sholat sunat witir, habis itu tunggu azan subuh, zikirnya 3. Apa tadi yang pertama? Istighfar. Ikuti semua. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Yang kedua salawat, ikuti semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 100 kali. Balik dari sini, itu tasbih-tasbih yang tergantung di ruang tamu, cabutlah. Udah lama betul dia tergantung di situ. Yang tergantung di mobil kaca spion tuh cabutlah. Mobil gantianlah kita. Cukuplah udah kau bertasbih. Akulah bertasbih. Jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Jadi hijrah yang pertama adalah hijrah dari ghibah kepada zikrullah. Hijrah yang kedua, dari mewah kepada amal jariah. Zikirnya dari mewah kepada amal jariah. Barulah ibu paham kenapa semua komunitas ini jilbabnya dibuat seragam. Supaya, mohon maaf yang nggak seragam, nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Karena kalau ibu tidak dibuatkan seragam, nampak betul nanti antara yang level Fir'aun dengan level rakyat jelata. Jadi komunitas hamba Allah ini dibuatkan dia berseragam. Supaya apa? Yang kaya tidak bangga dengan hartanya, yang susah tidak merasa rendah diri dengan ketiadaannya, karena kita semua di hadapan Allah sama. Dari mewah menuju amal jariah. Kalau kaya bukan pada jilbabnya. Kalau kaya bukan pada mobilnya. Kalau kaya bukan pada cincinnya. Kalau kaya pada sodakohnya. Nah, itu loh, kalau mau menunjukkan orang kaya, tunjukkanlah kaya pada sodakoh. Mudah-mudahan ibu semua kaya dengan sodakohnya, insya Allah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Saya pernah ke satu daerah, jumpa bapak-bapak membangun 99 masjid. Gayanya biasa aja, bajunya biasa aja, pakaiannya biasa. Kadang ada orang ini pakaiannya, ya Allah, ya Rasulullah. Sebentar. Ini Pak Ustadz, takut ini belobang, ini 5 juta Pak Ustadz. Entah siapa yang nanya. Dia pakaiannya biasa aja, yang dibangunnya 99 masjid. Nah, itu baru orang kaya. Dari mewah kepada amal jariah. Mohon kalau saya ceramah, kuncinya satu. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu. Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena tersinggung, memang udah sampai ajalnya. Berpakaian biasa aja, baju biasa aja. Saya sampai dituduh orang tak pernah ganti baju. Ustaz Somad tuh bajunya putih terus, saya tak ganti baju. Kenapa? Saya insya Allah banyak baju-baju yang ada emas-emas tuh dikasih jamaah. Dari Aceh, dari apa. Ada orang Aceh ngasih saya baju, ada keris emasnya di sini. Kenapa tak saya pakai? 2 alasan. Yang pertama, kalau saya pakai, tangan saya begini terus. Takut jatuh. Yang kedua, misalnya pas undangan, ditengok sama kawan. Ditengok, cantik baju kau, Mat. Iya. Ini apa? Keris dari Aceh, rencong Aceh. Segini panjang. Emas ini. Emas. Pas saya bilang emas, sakit jantungnya. Ada yang lebih parah lagi. Orang yang sakit jantung menengok emas kawan, rupanya emas itu imitasi pula. Dibeli di pasar bawah. Ibu kalau mau manas-manasi tetangga, balik dari sini pergi ke pasar bawah. Ustadz kok tahu? Saya hampir beli.
Saya tengok, saya heran. Di Malaysia, toko emas itu dijaga tentara. Kok di pasar bawah nggak ada penjaganya? Jadi saya tanya, waktu saya tanya, ini emas, ini banyak nih Pak, saya bilang. Iya Pak Ustadz, ini emas. Enggak Pak Ustadz, saya bilang. Terpikir saya, ibu perlulah ibu beli itu. Mana tahu nanti pas ada undangan, besok hari Sabtu, hari Ahad kan banyak undangan. Nanti pas kawan tuh menunjukkan, ha kata dia, tunjukkan pula, ha tunjukkan. Ha. Gimana, setuju? Dari mewah ke amal jariah. Kata Ustadz Al-Nob, Ustadz Al-Nob itu ketua yayasan kami Pak. Kata Ustadz Al-Nob, kita nggak bisa ceramah karena sedang COVID sekarang. Jadi kayak mana caranya? Kita cari orang Riau yang kaya-kaya, lalu kita cerita mati. Akhirnya Ustadz Al-Nob inilah yang mendata rumah orang. Kalau rumah Bapak tak kami datangi, berarti menurut standar Ustadz Al-Nob, Bapak belum kaya. Akhirnya kami pun datanglah. Begitu datang, langsunglah. Kami tidak ingin menengok Ustadz Somad ceramah ke sana kemari. Tanah Ustadz adalah Riau. Ustadz mesti buat pondok di Riau. Akhirnya diserahkanlah tanah. Kuwakafkan tanah ini untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nangislah hari. Sudah selesai. Dah selesai. Habis itu kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek titik koordinat, kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Ustadz, ini tanah ini bermasalah. Telepon balik, Pak Haji, ya rupanya tanah kemarin itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Ustadz, karena bermasalah itulah maka aku kasihkan ke Ustadz. Akhirnya dapat kamilah tanah di Palas. Ini simpang bingung, belok kiri. Nanti kalau udah sampai bingung, jangan bingung-bingung lagi. Masuk belok kiri, datang Pak Edward Sanger, dikasihnya tanah sehektar. Saya waktu itu udah trauma kan. Saya tengok Pak Edward, ini jangan bermasalah lagi. Akhirnya dengan Ibu Ketua Komunitas Hamba Allah, saya cangkulkanlah di bawah semak-semak pokok kates itu. Bismillah kami cangkulkan, peletakan batu pertama. Dalam hati saya, tah batu terakhirnya ini. Batu pertama. Sekarang berdirilah pondok pesantren mewah Nurul Azhar di Palas. Dulu waktu kita bangun di situ apa kata orang? Siapa yang mau datang nanti itu? Ustadz Hanan Ataki datang. Ustadz Salim Afillah dari Jogja datang. Buya Yahya datang. Syekh Usamah Al-Azhari, Menteri Agama Mesir datang. Dan besok jam 4 sore Kapolri datang. Berdatangan orang ke situ. Itulah berkahnya tanah wakaf. Dan setiap orang yang datang ke situ menengok pondok itu macam menengok kucing Anggora. Nggak ada lagi yang bercakap. Jadi, kalau Bapak Ibu pergi ke rumah yang punya tanah itu, hidupnya biasa saja. Dari mewah menjadi amal jariah. Hijrah yang ketiga. Hijrah yang ketiga adalah, apalah hijrah yang ketiga? Hijrah yang ketiga, dari sekedar jalan-jalan menjadi amal yang berkekalan. Dari sekedar jalan-jalan menjadi amal yang berkekalan. Jalan ke mall boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau saya bilang jalan ke mall tak boleh, tiba-tiba jumpa kita besok di mall. Soalnya saya kalau sudah hari Selasa, Rabu, Kamis, saya di Pekanbaru. Saya bawa anak saya jalan. Semalam saya jalan sama Sami ke mall.
Jalan. Tiba-tiba pas kami sedang duduk makan ayam, datang satu orang. Ustaz, minta foto. Semalam saya jalan berdua sama anak saya. Dia menangis minta mainan. Pergi kami ke mall. Sampai di mall, datang orang bisik. Minta foto. Saya balas lagi. Nanti banyak orang. Pas dia, cemana Ustaz pergi ke mall? Saya pakai masker. Pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Datang orang di eskalator, di lift itu, di lift atas. Tanyanya, Ustaz Somad ya katanya. Mirip kata saya. Saya jalan juga ke mall. Tapi buatlah jalan-jalan yang bisa menjadi amal berkekalan. Jalan kemana? Jalan ke panti di Pekanbaru yang khusus pembuangan anak yang tak tahu emak ayahnya. Pulang dari sholat subuh, tengok depan rumah ada kardus. Rupanya anak yang dibuang. Ditampung di situ. Cari nanti tolong ibu ketua panti tengok situ. Kalau mau menengok masa lalu kita, tapak kaki kita 2 jari, tengok panti itu. Ada satu lagi panti, kalau yang ini membuang anak, yang satu lagi panti membuang emak. Emak yang mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa, diantar pakai motor ke lampu merah, ditinggalkan tak dijemput-jemput. Berhujan berpanas lama itu di situ. Itu ditampung oleh panti, namanya panti takdir ilahi. Kalau mau menengok masa lalu, tengok panti tempat membuang anak. Kalau mau menengok masa depan, tengok panti membuang emak. Ibu kalau mau menengok masa depan ibu di situ, tengok. Bawa nasi bungkus, beli ke Bu Upi, nasi bungkus, bawa ke situ. Assalamualaikum Bapak Panti. Ya. Berapa orang-orang panti ini? 100. Saya mau sedekah ke mereka. Semua? Enggak, 2 orang aja. Nah, kebetulan kita beli 2 bungkus kan. Saya sama Ustadz Alnob pergi ke panti setelah RRI sebelah kiri. Depan Telkomsel. Nah, itu di dalam itu ada panti. Masuk ke dalam, menengok kamarnya, menengok toiletnya, menengok selimutnya. Anak ibu, kalau bisa anak bawa. Kalau untuk ke panti anak, bawa anak. Tapi kalau untuk ke panti yang jompo, bawa suami. Bilang sama dia, abang kalau aku mati, beginilah penanggungan abang. Maka banyakkan budget belanja sedikit. Nah, bawakan ke situ tunjukkan. Karena kita ini kalau dinasehati dengan cakap udah tak masuk lagi. Tapi kalau dinasehati dengan biji mata, anak-anak pun begitu. Kau kalau tak kusuruh, kutinggalkan kunci di sini. Anak-anak kita berubah, bawa ke mall, bagus. Tapi nanti kalau ada duit, bawa ke mall, belikan baju, belikan pakaian. Nanti ketika dia sedang susah, atau kita susah, disangkanya kita tak sayang. Kalau kita sayang, tunjukkan ini. Saya, anak saya, istri saya bawa ke tempat-tempat untuk menyadarkan kita bahwa kita pun akan mati. Nilai yang akan berkekalan, insya Allah. Bawa ke pesantren-pesantren. Jangan ke pesantren Nurul Azhar. Pesantren Nurul Azhar itu udah mewah, megah, cantik. Pesantren yang lantainya tanah, yang susah. Dari jalan-jalan menjadi amal yang berkekalan. 4. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Dari senda gurau, ketawa, tertawa, buat konten, bahagia. Sampai akhirnya jenazah dibawa ke surau. Dari senda gurau, sampai akhirnya jenazah dibawa ke surau. Kira-kira bersenda gurau ini boleh apa tak boleh? Ustadz Somad tuh kalau ceramah ada senda guraunya? Bukan berarti saya serius saja. Malah kadang orang kok ditanya, kau dengar ceramah Ustadz Somad tadi? Iya. Apa isinya? Kiki. Makanya saya kalau ceramah itu saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 supaya orang itu ingat apa ada yang dibawanya pulang ke rumah. Hidup ini senda gurau, tapi ingat, jangan terlalu bergurau sama kawan ketawa banyak, tapi kawan menangis.
Kawan senda gurau tak bisa dihitung. Tapi kawan sedang berduka. Kalau kita sedang susah, sedang payah, itulah teman sejati. Dan itu ada di komunitas hamba Allah, insya Allah. Nah, saya senda gurau, saya ketawa. Tapi di saat susah, saya sendirian, tinggal di ruko, tabligh akbar tak bisa, ceramah tak bisa, keluar tak bisa, maka saya berdua dengan Ustaz Al-Nob. Kata Ustaz Al-Nob, ayo kita kumpul Ustaz, tanggal 6, bulan 6, 2020. Kami pun kumpul dengan kawan-kawan, limited, terbatas, judulnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Akhirnya jadilah yayasan. Dari sekedar senda gurau, ketawa-ketawa, akhirnya sampai jenazah kami ke surau. Hubungan kami dengan Ustaz Al-Nob itu satu kalimat. Apa? Menua bersamamu. Kami ingin sama-sama tua dengan Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob, kita ini nanti lama-lama tua, tak kuat lagi tabligh akbar, ceramah berdiri di atas pentas. Kita mau di hari tua kita nanti Ustaz Al-Nob, sholat subuh sama santri, baca zikir, baca doa, ngajar masuk kelas 2 kelas, sholat zuhur, habis itu masuk kelas sore, pengajian malam, duduk dengan santri, habis itu tidur. Akhirnya santri inilah yang mendoakan kita, bersama kita di Pekanbaru, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Tengoklah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang kami doakan cuma saya berdua. Tapi ketika ibu mengatakan amin, apa kata malaikat? Dikirim Allah malaikat. Amin walaka misluh. Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Kira-kira nanti kalau masuk surga, ibu mau masuk surga dengan Ustaz Al-Nob? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Cuman bapaknya kan nggak hadir. Saya pernah waktu pengajian, di sebelah sini ibu-ibu, sebelah sini bapak-bapak. Saya tanya ibu, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau, kata mereka. Habis itu saya tanya bapak, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Barulah saya paham, laki-laki memang tidak berkata-kata. Selesai acara pengajian, datang bapak-bapak itu nanya, Ustaz Somad, ya, kita kalau mati nanti di surga ketemu lagi dengan istri kita. Saya bilang iya, saya bilang. Saya tengok mukanya macam nggak senang. Saya tanya, bapak kenapa macam nggak senang? Kata dia, sedang di dunia aja, aku udah nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa bapak nggak tahan? Saya bilang, kenapa bapak nggak tahan? Setiap saya pergi keluar kota Pak Ustadz, ditanyanya, bang, itu baju koko yang ada di tas itu sudah dipakai sembahyang atau belum? Tinggalnya di hotel syariah apa tidak? Pulang jam berapa? Sholat zuhur di mana? Tolong kirim video. Saya bilang itu bukan istri Pak, itu security saya bilang. Selama ibu masih mau bertanya sedang di mana, pulang jam berapa, sudah sholat atau belum, insya Allah bapak husnul khatimah. Sebetulnya Pak, ini saya kasih tahu sama bapak-bapak ya. Sebetulnya Pak, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Begitu cara mengobati hati yang hampir terluka tadi. Nah, dari sekedar jalan-jalan ke sana naik pesawat, habis terbakar duit. Nginap di hotel sana, terbakar duit. Ambil debu, letakkan tapak tangan, hilang. Tapi kalau jalan-jalan ke panti asuhan, alhaakumut takasur hatta zurtumul, buat aja cukup. Jalan-jalan sama komunitas hamba Allah. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Istana Siak. Bagus apa tak bagus? Bagus. Menengok bagaimana kayanya Sultan Syarif Qasim, 13 juta gulden disumbangkannya ke Presiden Soekarno untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada akhirnya istana yang megah tinggal.
Kapal lautnya yang ada di samping istana tinggal. Rumah inapnya tinggal. Dan tinggallah makam di samping Masjid Sahabuddin. Makam istana sultan. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Lebih cepat. Apalagi BPJS. Semua kita ini akan mati. Maka siapkanlah yang kira-kira kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Sultan Syarif Qasim insyaallah mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Lalu kemudian datanglah salah satu sultan itu menelusuri Sungai Siak. Ditengoknya cocok ini untuk membuat kampung. Dibangunlah satu kampung. Namanya Senapelan. Di Senapelan inilah dibangun pertama kali bangunan. Bangunan pertama kali adalah bangunan masjid. Itulah dia Masjid Senapelan. 1762. 1762. 1762. 300 tahun yang lalu. Lalu kemudian diselesaikan pembangunannya oleh Sultan Muhammad Ali, Sultan Siak Sri Indrapura. Jadi yang membangun kota ini adalah orang yang membangun masjid. Tapi kita tidak hanya mikirkan masjid. Lalu bagaimana tentang kemakmuran masjid? Di depannya pasar. Makanya keluar dari masjid itu doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezekimu. Karena di depan masjid ada pasar. Itulah dia pasar bawah. Karena pasar itu ke bawah. Pasar bawah. Banyak orang ke pasar bawah, tapi dia tak mengambil pelajaran. Apa yang kau ambil pelajaran dari pasar bawah? Keramik mahal sekarang Pak Ustadz. Karpet sekarang mahal. Bukan itu. Bahwa kota ini dibangun orang Islam, masjid, tapi tidak meninggalkan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bawa anak ke situ, ke masjid. Sholat. Ziarah ke samping itu. Ke samping itu makam. Ada makam di situ, makam perempuan. Namanya Tengku Embung. Siapa namanya? Tengku Embung ini cantik, anak raja. Dinikahkan dengan ulama. Namanya Habib Sayyid Usman Sahabuddin. Menikahlah anak keturunan Nabi dengan anak Raja Siak. Itulah maka keturunan-keturunannya itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Qasim. Sampai kapan? Sampai 1945. Setelah itu kita pun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini anak-anak kita ini kalau tak dibawa ziarah ke situ, dia tahunya cuma mall. Anak saya, istri saya bawa ke situ. Awal-awal sampai ke Pekanbaru, setiap tamu yang datang kemari, bawa kami Ustaz, saya bawa dulu, inilah asal muasal, ini makam Habib Usman Sahabuddin, ini makam Tengku Embung, ini makam marhum Pekan, ini masjid yang berdiri. Masjid-masjid ini mestinya keasliannya, orisinalitasnya dijaga, dipelihara. Di mana-mana itu yang namanya old town, kota tua itu dijaga. Dipelihara, tidak boleh. Itu diganggu, tak boleh. Sudah dilindungi oleh UNESCO. PBB melindunginya. Mudah-mudahan yang tua-tua ke depan dipelihara insya Allah. Amin. Yang terakhir. Dari kikir menuju amal mengalir. Dari kikir menuju amal mengalir. Saya tausiah di Pelalawan. Sampai di sana kami pun makan. Datang Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, dulu sudah meninggal. Ustadz jangan tahan-tahan makan. Kata dia. Jadi anggapnya saya kurus ini menahan makan. Saya sampai sekarang nggak ada saya tahan. Saya ditanya orang, Ustadz ada pantangan? Ada, pantang dekat habis. Ustadz jangan tahan makan kata dia. Ada orang di Riau ini kaya Pak Ustadz. Kalau lewat 10 kol diesel, 7 punya dia. Kira-kira kaya apa miskin? Lewat kol diesel 10, 7 punya dia. Tapi kemana-mana pergi Pak Ustadz,
bawa tas laptop. Isinya apa? Obui pisang. Obui pisang, pisang rebus. Kalau dia lapar, dibukanya tas laptop itu dimakannya. Botolnya Pak Ustadz, botol itu bekabut. Kenapa? Botol itu tak diganti, isinya diisi ulang. Saking takutnya keluar duit. Sawit di kanan, karet gotah di kiri, ruko di depan, kol diesel lewat 10-7 punya dia. Tapi kemana-mana bawa tas laptop, isinya obui pisang. Saya ingin pula jumpa sama Pak Obui Pisang. Mana Pak itu kini? Lah matinya Ustaz. Mati. Mim date mata ya bawati. Mampui. Matinya gini Pak Ustaz. Jadi kemana lah hartanya yang banyak itu? Habis diambil bini, dan bini diambil dek bronis. Brondong manis. Habis. Sore-sore jalan-jalan mereka pakai motor gede. Beb 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 beb. Bunyi knalpotnya beb. Jangankan nak menziarahi makam awak, jangankan nak membacakan Yasin di kubu awak, menunjuk kubu awak pakai tangan pun tak tolok dia. Kecepatannya cuma 20 km. Beb beb beb. Tapi pogangannya. Bertanyalah Bronis tadi bertanya, mana makam almarhum? Mohon maaf. Enggak pakai tangan lagi nunjuk, pakai kaki. Ini yang saya berani ceritakan ini karena Bapak nggak ada di sini. Ini kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak terjadi? Mendengar ibu bilang bisa, memang yakin saya Bronis ini sudah menunggu. Kol diesel tinggal, motor tinggal, gotah tinggal, sawit tinggal. Yang dimakan pisang obui, itulah mati yang bawa pisang obui. Apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Hijrah dari kikir menuju amal mengalir. Bahasa Arabnya pelit itu dua. Yang pertama syuh, pakai ha, syuh. Yang kedua, yang kuat-kuat. Yang kedua adalah bakhil. Satu bakhil, satu syuh. Saya tengok terjemahnya bahasa Indonesia, yang bakhil pun pelit, yang syuh pun pelit. Salah. Beda syuh sama bakhil begini. Misalnya kita jalan bertiga. Jalan bertiga pas jam makan siang kita mampir. Pas mampir giliran bayar kita panggil. Berapa? Dia bilang 75.000. Lalu kita keluarkan duit 25.000. Kita bayar sendiri. Itu namanya bakhil. Hanya mau keluar duit untuk diri sendiri. Itu namanya bakhil. Ada satu lagi nama syuh. Kalau syuh itu gini. Pas giliran mau bayar, izin ke toilet. Toilet mana ya? Jangankan mau makan duit, jangankan duit dia dimakan orang, duit dia pun tak mau dia makan sendiri. Itu namanya syuh. Syuh dan bakhil dua-duanya mati. Dan yang dibawa hanya kain kafan. Saya kalau ada orang meninggal, setiap ada orang meninggal, saya berdiri di depan kepalanya. Untuk ngasih tahu yang mengkebumikan di dalam. Miringkan ke kiblat. Udah Pak Ustadz. Letakkan tanah bulat-bulat. Kepala satu, pinggang satu, kaki satu. Sudah Pak Ustadz. Bukakan tali pocong. Udah. Bukakan muka. Tempelkan hidungnya ke tanah. Dah, tutup. Bertimbun. Satu sisi orang menengok, oh Ustadz ngasih tahu. Bukan, saya sedang mengingatkan diri saya bahwa semuanya tinggal Abdul Somad. Cincin yang kau sayang, tinggal. Jam, tinggal. Ini jam sama cincin ini bukan main-main ini. Ini mereknya Casio. Casio orang. Mati semua. Tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung.
Tapi lagu itu jangan dinyanyikan menyambut pejabat waktu peresmian masjid. Nah, ini ibu, ini kan rata-rata pimpinan pengajian di masjid. Kalau ibu punya grup hadroh rebana, jangan dinyanyikan waktu menyambut bupati, gubernur, wali kota, tak cair duit. Nyanyikan pula itu. Sebetulnya orang tua mau ngasih bantu. Janganlah mau disanjung tak jadi, balik dia langsung. Nah, pada akhirnya, kira-kira orang yang mati semalam, apakah hari sebelumnya dia tahu dia akan mati? Tak tahu. Ustadz Yahya Walone sehat. Khutbah pertama berapi-api. Duduk, khutbah kedua. Meninggal. Hari Jumat, Idul Adha, di atas mimbar, dalam keadaan suci, di tempat yang paling suci bernama orang yang suci. Allahu Akbar. Banyak yang ragu. Ini jangan-jangan dia ini masuk Islam begitu begini. Allah mau tunjukkan bahwa dia ikhlas karena Allah. Husnul hati. Kenapa Allah kasih dia kedudukan yang hebat? Orang yang tak kenal dengan Ustadz Yahya Walone. Kenapa dia meninggal di hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat yang suci, bersama orang suci dalam keadaan suci. Kenapa Allah kasih dia begitu? Dia keliling Indonesia nyetir sendiri, bawa mobil sendiri. Meninggalkan jabatan sebagai rektor, meninggalkan jabatan sebagai kepala universitas, meninggalkan gaji, meninggalkan rumah dinas, meninggalkan mobil dinas, nyetir sendiri keliling Indonesia. Sampai ke Jambi mobilnya mogok. Telepon tim Ustadz Somad. Ada tim Ustadz Somad di Jambi? Ada. Namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Gimana? Tolong. Dibawa ke bengkel. Rupanya mobil itu mesinnya tak pernah diservis. Kata orang bengkel, mobil ini jim. Tak bisa. Datang Ustadz Rizal, diganti dengan mobil baru. Udah Ustadz, tinggalkan aja mobil ini mobil baru. Pakailah gratis, pakai dakwah. Mobil ini tak bisa ditinggal. Kenapa? Rupanya belum lunas. Bukan mobil cash. Rupanya dia masih ada utang. Dia masih menyewa rumah di Bekasi. Akhirnya sahabatnya mau menolong. Ustadz, tinggallah ini apartemen, pakailah Ustadz. Sampai kapan Ustadz mau pakai, pakailah. Nggak mau dia. Dia tidak mau pakai. Dia orang yang betul-betul. Waktu saya sedang dihina, diejek orang mau ditangkap, apa kata dia? Jangan tangkap Abdul Somad, tangkap saya. Saya yang paling mengerti masalah ini. Cari videonya. Ustadz Yahya Walone. Banyak orang yang ragu. Jangan-jangan dia pura-pura, jangan dia bersandiwara. Ditunjukkan Allah di akhir hayatnya bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu video dia pendek. Tak sengaja pas saya cari-cari, pas saya buka-buka dapat. Videonya 1 menit. Bunyi videonya, aku sudah lama menunggu kematian itu datang. Ada ibu tonton? Kalau belum ada nanti saya share. Kata dia, aku sudah lama menanti kematian itu datang. Rupanya dia memang mencari kematian. Bagi dia kematian itu adalah selesai dari penderitaan dunia. Bagi dia kematian itu adalah istirahat. Kira-kira kita hidup ini ada istirahatnya? Nanti Pak Ustadz kalau anak ini udah selesai sekolah nampaknya istirahat. Masuk kuliah, rupanya UKT mahal. Nanti kalau anak ini udah selesai kuliah nampaknya istirahat. Rupanya selesai kuliah, mau kerja pula. Nanti nampaknya anak ini kalau sudah kerja nanti selesai. Pas anak udah kerja, mau meminang anak gadis orang pula. Nanti nampaknya kalau udah nikah nih selesai, ditanya orang pula, udah punya cucu. Nanti nampaknya kalau cucu ini lahir, tenanglah Pak Ustadz bisa pengajian. Tidak juga, kenapa? Dititipkannya pula cucu itu ke kita. Kenapa Ibu Anu tak pernah lagi datang ke pengajian? Asik menjaga cucu. Udahlah kecil dulu menjaga anak, sekarang menjaga cucu. Kapan lagi mau ngaji? Mudah-mudahan kita, udah mati barulah ngaji. Dikajikan orang semua. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat?
Kalau tidak bisa diingat, tidak ditulis, tidak dicatat, jangan khawatir. Bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahun 1447 lebih baik daripada tahun kemarin. Kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak cucu keturunan soleh dan solehah. Mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Menghadap Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala dzikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Akhtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala sahibi hadzal majlis. Berikanlah keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada sahibul majlis, sahibul bait yang sudah mengkontribusikan tempat dakwah kepada komunitas hamba Allah. Barik laha fi rizqiha, berikan berkah pada rezekinya. Wa barik laha fi auladiha wa amwaliha, berikan berkah pada harta dan anak keturunannya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selamat tahun baru Hijrah 1447 untuk komunitas hamba Allah beserta seluruh tetamu kita yang berhadir. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.